Marc Marquez yakin bisa menantang Jorge Martin di MotoGP Australia hari Minggu, tetapi tidak jika balapan berlangsung seperti balapan rally. Marquez memuncaki sesi latihan hari Jumat di Phillip Island, namun yakin bahwa motor GP24 akan mengambil langkah lebih maju darinya pada hari Sabtu. Setelah mereka memiliki waktu untuk menganalisa data dari sesi latihan, Martin mendominasi kualifikasi yang sulit untuk meraih pole di depan Marquez dan tak tersentuh dalam sprint saat ia mengalahkan pembalap Gresini dengan selisih waktu 1,5 detik setelah mengendur di lap-lap terakhir. Balapan Marquez sempat terganggu karena ia tidak memperhitungkan titik pengereman Martin di tikungan 1 pada lap pertama, yang membuat sang juara dunia 8 kali itu melebar dan memaksanya untuk bertarung dari posisi ke-8. Hari ini sebelum balapan saya berkata, oke, ini akan menjadi lap pertama yang normal dan kemudian akan menjadi balapan yang lebih mudah, katanya kepada MotoGP.com. Tapi langsung di tikungan pertama saya melakukan kesalahan. Saya tidak memperhitungkan dengan baik cara Martin mengerem. Memang benar dia mengerem dengan sangat agresif, tetapi itu adalah cara untuk melepaskan perangkat depan dan belakang setelah start. Jadi, kesalahan kecil itu ditambah angin membuat saya kehilangan banyak posisi. Kemudian sejak saat itu saya berkonsentrasi dengan baik. Saya mencoba untuk menekan sejak awal di lap tersebut, tidak melebih-lebihkan karena mudah untuk melebih-lebihkan dan melakukan lebih banyak kesalahan. Jadi, saya hanya fokus pada posisi kedua. Ketika saya tiba di sana, saya mencoba menekan selama 2 lap, tetapi saya melihat Martin bereaksi dengan cara yang baik. Besok kami akan memiliki kesempatan lain. Marquez yakin bisa menantang Martin pada hari Minggu, namun ia khawatir bahwa balapan rally yang tersebar akan lebih menguntungkan pembalap Pramac daripada dirinya. Mungkin ya, mungkin tidak, jawabnya saat ditanya apakah ia bisa bertarung dengan Martin di Grand Prix. Saya rasa ya, tapi tentu saja saat ini jujur saja besok jika kami melakukan balapan rally dengan semua orang sendirian, dia lebih cepat dari saya. Jadi, mari kita lihat apakah kami bisa melakukan lap pertama dengan baik dan terutama mencoba memahami angin suhu lintasan, karena di sini arah angin berubah dan itu mengubah gaya berkendara. Dalam hal pilihan ban untuk Grand Prix, Marquez tidak yakin pendekatan apa yang akan ia ambil dan membutuhkan Michelin untuk memberitahu dia tentang potensi lepuh yang mungkin terjadi. Saat ini dalam sprint, ban belakang lunak adalah pilihan yang tepat, katanya. Tapi kami harus memotong ban, memahami bagaimana keausan ban. Michelin perlu memberitahu tim-tim tentang bagaimana cara mengatasi lepuh yang terkenal itu karena aspal baru biasanya memang seperti itu. Tapi kita lihat saja nanti. Saya rasa akan ada di antara ban belakang lunak dan medium. Tapi itu akan sangat penting karena di sini ketika Anda menjatuhkan ban, Anda bisa lebih lambat 1 atau 2 detik. Jorge Martin memimpin di lap pertama saat rombongan MotoGP begitu besar. Marc Marquez berada di urutan kedua dan mencoba untuk tetap berada di sana, namun ia tergelincir di salah satu tikungan pertama. Pembalap Gresini itu berada di urutan ke-8 di belakang Franco Morbidelli yang kemudian disalipnya untuk naik ke posisi ke-7. Sedikit demi sedikit dia menyalip lebih banyak pembalap, bahkan di sisi luar tikungan, sementara Martin sudah diperingatkan di lap kedua karena batas lintasan. Jika ia mendapat peringatan 2 kali lagi, ia akan dihukum dengan putaran panjang.
Marquez sudah berada di urutan keempat di depan Bastianini dan di belakang pertarungan lainnya, Bagnaia dan Bezzecchi masing-masing di urutan kedua dan ketiga. Tidak diragukan lagi, Marc tampaknya akan terus melaju dan dia tidak ingin meninggalkan apapun di belakangnya, dia ingin naik podium dengan cara apapun. Kecepatan yang digunakan Marquez untuk menyalip Bezzecchi tidak bisa disalip lagi. Maka terjadilah pembalap VR46 itu tertinggal di belakang pembalap Spanyol itu. Johan Zarco terjatuh mengakhiri sprint untuknya. Marc Marquez sudah berada di depan, Pecco Bagnaia dan Jorge Martin adalah satu-satunya pembalap MotoGP yang melaju lebih cepat darinya. Alex Marquez juga terjatuh keluar dari lintasan berumput di Phillip Island dengan kekuatannya sendiri. Kedua calon rekan setim ini mulai bertarung. Marc berusaha mendahului Pecco di tikungan, namun pembalap asal Turin itu menutup peluangnya. Selain itu, tidak banyak titik menyalip di Phillip Island, jadi Marc harus mempelajari lawannya terlebih dahulu. Tersisa 6 lap lagi ketika Marc Marquez mencari celah untuk membawa motornya ke Bagnaia dan berhasil meraih posisi di tikungan 4. Salah satu tikungan di sisi kanan sirkuit Australia yang aneh, karena ia lebih menyukai tikungan kiri. Pembalap Cervera sudah berada di urutan kedua, tetapi Martin sudah unggul 3 detik. Jarak ini cukup jauh dengan hanya beberapa lap tersisa, tetapi memang benar bahwa kecepatan satu-satunya pembalap Gresini yang tersisa di lintasan sangat bagus. Bastianini juga menyalip Bagnaia yang jika tidak ingin Martin menjauh di kejuaraan, dia tidak perlu meninggalkan jarak yang begitu jauh antara dia dan pembalap Italia itu. Jaraknya dengan Marc Marquez tetap sama dan tidak dapat dikurangi selama sisa balapan. Namun patut disoroti apa yang dilakukan Marc yang mengerahkan seluruh kemampuannya dan mencoba untuk berada di depan sejak awal, tetapi ia mampu memperbaiki kerusakan. Dengan 3 lap tersisa, Marquez melakukan lap yang menunjukkan kecepatannya yang bagus. Pedro Acosta terjatuh saat balapan menyisakan 3 lap lagi, sesuatu yang baru saja terjadi padanya. Kecelakaan terjadi di tikungan 1 antara Bezzecchi dan Vinales. Pembalap Italia itu melakukan kesalahan saat mengerem dan keduanya bersenggolan dan jatuh ke tanah dengan kecepatan tinggi. Race Direction ingin menyelidikinya dan memperingatkan bahwa kedua pembalap dalam keadaan sadar. Binder juga terjatuh meskipun dalam kecelakaan yang terpisah dari kecelakaan sebelumnya. Di lap terakhir, Martin masih melakukan tugasnya sebagai pemimpin kejuaraan dan balapan menang. Dia hanya berjarak beberapa meter dari perayaan bersama timnya atas kemenangan baru ini pada hari Sabtu ketika Mark Webber, mantan pembalap Formula One, mengibarkan bendera finish di podium di mana Marc Marquez dan Enea Bastianini juga berada di podium. Grand Prix MotoGP Australia selalu menghadirkan banyak ketidakpastian dan situasi yang tak terduga. Tidak terkecuali pada hari Jumat, sesi latihan bebas pertama dibatalkan karena hujan deras di lintasan Phillip Island. Hal ini membuat para pembalap tidak dapat melakukan sesi latihan di mana mereka telah mempertaruhkan waktu untuk Q2 besok. Selain itu, pada hari Sabtu ini akan ada perubahan jadwal untuk mengganti pembatalan sesi ini dengan FP2 diperpanjang 10 menit. Di sisi lain, sesi latihan juga bukan tanpa masalah. Bendera merah dikibarkan di lintasan Australia karena adanya hewan di lintasan, sehingga memaksa para pembalap untuk berhenti di pit. Meski begitu, Marc Marquez berhasil menang di salah satu lintasan favoritnya dengan catatan waktu 1 menit 27,770 detik. Saudaranya Alex berada di urutan kedua dengan Bezzecchi di urutan ketiga. Jorge Lorenzo dalam perannya sebagai komentator DAZN memuji kinerja para rider Gresini.
Tanpa diragukan lagi, sesi terbaik dari semua pembalap sesi pertama. Sangat aktif sejak awal mengambil risiko dan memperpanjang sesi seperti yang kami katakan sebelum start dengan ban yang sangat lembut. Dan juga sangat eksplosif saat melakukan serangan terakhir, mencatatkan waktu 27,7 detik, kata pembalap asal Mallorca itu. Dalam kasus si bungsu Marquez, dia berkendara sendirian untuk mendapatkan waktunya. Alex juga terkejut selalu berada di belakang kakaknya. Tapi kali ini juga dengan putaran kedua yang bahkan lebih lama dari putaran pertama. Dan juga mengejutkan dengan lap terakhir yang dia lakukan sendirian. Benar-benar karena kecepatannya dan karena ia merasa nyaman saat ini di lintasan ini. Ia bagus di lintasan Australia yang cepat, jelas Lorenzo. Sementara itu, Jorge Martin mengalami kecelakaan di awal sesi. Meski begitu, pembalap Pramac ini mampu bangkit dan menempati posisi keempat dalam catatan waktu. Dia adalah salah satu dari sedikit pembalap yang melakukan 2 lap, bukan 1 lap dalam serangan waktu. Di sisi lain, kecelakaan itu bisa saja mempengaruhi sesi Jorge jika terjadi hujan. Namun pada akhirnya hujan tidak turun, sehingga ia memiliki lebih banyak kesempatan untuk tetap berada di lintasan dan meningkatkan kecepatan dan ritme. Di akhir beberapa lap dia juga turun ke posisi 27 dan mengamankan tiket langsung ke Q2. Martin mendominasi 2 sektor terakhir, jadi dominasi Ducati tidak diragukan lagi, katanya. Meskipun Borgo Panigale mendominasi, Lorenzo tidak menutup kemungkinan bagi pembalap lain untuk memperebutkan posisi terdepan. KTM mungkin Binder atau Vinales bisa saja bertarung dengan Ducati, tapi untuk saat ini dominasi Ducati mutlak, pungkas Lorenzo. Marc Marquez memimpin latihan yang menegangkan selama 1 jam di Grand Prix Australia MotoGP 2024 yang membuat pemimpin klasemen Jorge Martin terjatuh dan bendera merah sempat dikibarkan. Setelah hujan deras membatalkan sesi FP1 pagi ini di Phillip Island. Kondisi yang untungnya membaik secara signifikan untuk sesi latihan yang akan menjadi satu-satunya balapan MotoGP hari itu selama 1 jam. Mengawali sesi dengan baik, Marquez akhirnya memimpin dengan catatan waktu 1 menit 27,770 detik dari rekan setimnya di Gresini, Alex Marquez. Pemimpin klasemen Jorge Martin berada di urutan keempat setelah mengalami kecelakaan di awal sesi dengan motor Pramac Ducatinya, sementara pesaing utama Francesco Bagnaia berada di urutan kelima. Kecelakaan yang dialami Pedro Acosta dan Jack Miller di menit-menit akhir terbukti sangat merugikan mereka karena mereka terlempar dari posisi Q2. Dengan ancaman hujan yang membayangi sirkuit Phillip Island, awal sesi sore yang berlangsung selama 1 jam itu berlangsung ramai karena semua pembalap berusaha keras untuk memahami permukaan lintasan yang baru dan mencatatkan waktu putaran. Marc Marquez mencatatkan waktu tercepat dengan 1 menit 29,413 detik. Sementara Martin terjatuh di tikungan 4 saat bersenggolan dengan bagian belakang motor Yamaha milik Fabio Quartararo untuk menghindari kecelakaan yang lebih besar. Miller terjatuh untuk pertama kalinya di tikungan yang sama yang dinamai sesuai namanya tahun lalu beberapa saat kemudian saat ia melebar di atas rumput yang basah. Maverick Vinales dari Aprilia mengambil alih puncak klasemen dengan 10 menit tersisa. Pembalap Spanyol ini mencatatkan waktu 1 menit 29,383 detik. Namun, Marquez kembali naik ke posisi teratas dengan catatan waktu 1 menit 29,020 detik. Bendera merah dikibarkan beberapa menit setelahnya karena ada beberapa hewan liar di sirkuit. Penghentian balapan berlangsung singkat.
Dengan Miller dari KTM dengan cepat kembali ke jalurnya dengan catatan waktu 1 menit 28,731 detik dan menjadi yang tercepat dengan waktu kurang dari 35 menit. Marquez dan Vinales akan bertukar posisi pertama selama 20 menit berikutnya. Sebelum mantan pembalap Spanyol ini mengukuhkan posisi teratas dengan catatan waktu 1 menit 27,770 dengan 8 menit tersisa saat ia memasang ban belakang soft. Catatan waktu 1 menit 27,872 detik dari Alex Marquez mendorongnya ke posisi kedua, sementara Marco Bezzecchi dari VR46 berada di urutan ketiga untuk menyelesaikan GP23 123. Martin berada di urutan keempat pada putaran pertama GP24 setelah mengalami kecelakaan di awal, sementara Bagnaia melengkapi 5 besar setelah terlihat kesulitan pada paruh awal sesi. Vinales adalah satu-satunya pembalap Aprilia yang mengamankan posisi Q2 di urutan ke-6. Dengan Brad Binder menjadi satu-satunya pembalap KTM yang berada di posisi 10 besar setelah rekan setimnya, Miller, terjatuh untuk kedua kalinya di akhir sesi. Dan rookie Tech3 Pedro Acosta juga terjatuh. Fabio Di Gianantonio VR46, Franco Morbidelli dari Pramac dan Alex Rins dari Yamaha melengkapi posisi 10 besar. Quartararo masih bertahan di posisi 10 besar saat bendera start dikibarkan, tetapi perbaikan yang terlambat dari tim lain membuatnya terseok-seok ke Q1 di urutan ke-11. Johann Zarco menjadi yang teratas di antara para pembalap Honda setelah sekian lama berada di posisi 10 besar. Sementara harapan Enea Bastianini untuk mempertahankan posisi ketiga di klasemen tampak lebih sulit akhir pekan ini setelah mengakhiri latihan dengan motor Ducati di urutan ke-16. Dengan jarak 10 poin antara pemimpin klasemen MotoGP Jorge Martin dan juara bertahan Francesco Bagnaia dengan 4 putaran tersisa, pertarungan untuk memperebutkan posisi ketiga semakin dekat. Enea Bastianini hanya berjarak 2 poin dari Marc Marquez yang akan menjadi pengganti Marc Marquez di Ducati 2025 menjelang balapan di Phillip Island akhir pekan ini. Bastianini dan Marquez yang mengendarai motor GP23 yang lebih tua untuk Gresini telah meraih 2 kemenangan Grand Prix sejauh musim ini. Dan sementara Martin dan Bagnaia belum pernah bertarung, Bastianini dan Marquez sudah beberapa kali bersaing ketat di musim ini termasuk di seri sebelumnya di Jepang. Bastianini berhasil mengungguli Marquez di sprint Motegi sebelum juara dunia 8 kali itu membalikan keadaan, mengalahkan The Beast untuk menempati posisi ketiga dengan selisih waktu setengah detik. Mengenai pertarungan antara Enea dan Marc, saya rasa akan berlangsung adil seperti biasanya, seperti yang kita lihat di Jepang, ujar Bagnaia. Saya pikir pertarungan antara Enea dan Marc selalu berlangsung sengit. Kita sudah melihatnya di Mugello, di Assen, di Mandalika, terakhir di Jepang. Jadi saya pikir ini akan menjadi pertarungan yang hebat di antara mereka dan saya pikir mereka juga cukup kuat untuk bertarung dengan kami di sini. Juga Thailand dan Malaysia karena potensi mereka sangat mirip dan dekat dengan kami. Saya pikir pertarungan mereka akan sesuai dengan pertarungan kami untuk gelar juara. Sementara itu, ketika ditanya pada hari Kamis apakah ia setuju dengan prediksi Martin bahwa perebutan gelar juara akan berimbang 50-50 antara dirinya dan Pecco, Marquez menjawab menurut saya 55-45. Martin saat ini memiliki keunggulan 10 poin.
Jadi, dia memulai 4 balapan terakhir ini dengan keunggulan kecil. Namun pada akhirnya mereka sangat seimbang, levelnya sama untuk mereka berdua. Dengan terpilihnya Marquez untuk bergabung dengan Bagnaia di Ducati Lenovo musim depan, Bastianini akan pindah ke Tech 3 KTM.